Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore teman-teman semua. Kembali lagi bersama saya Mekanik Oblak ya. Baik teman-teman, ya, di sini ada satu unit Aerox ya. Ini Aerox ini udah pernah saya upload ataupun udah pernah saya benerin sebelumnya. Yang pertama ya teman-teman, saya videoin motor ini kode 42 ya teman-teman, berawal dari kode 12 dulu ya. Nah terus sama yang punyanya ini kode 12 nya udah dibenerin ya. Nah terus udah sembuh ataupun motor udah nyala. Nah tapi muncullah kode 42 ya. Nah terus saya benerin kode 42 nya ya teman-teman, udah saya betulin. Nah pas saya nyalain si motornya ya waktu itu, jadi kode 12 muncul kembali ya. Saya betulin lagi si kode 12 nya ini. Nah terus pas saya nyalain ya motornya, jadi kasar ya teman-teman suaranya. Nah terus pas saya cek ya di bagian olinya ya teman-teman, ternyata si olinya ini kering ya teman-teman. Jadi olinya ini enggak ada. Nah terus saya suruh beli si yang punya ya, karena kan dulu pas benerinnya ini di tempat yang punya ya, bukan di sini. Udah motornya dikasih oli, nah normal lah motor ini, jadi bisa nyala, suara halus lagi. Jelang berapa bulan ataupun berapa minggu ya, motornya mati lagi, muncul lagi kode 12 ya teman-teman. Nah itu yang saya upload yang terakhir itu, yang kode 12 nggak kunjung sembuh ya. Ternyata kode 12 nya ini bukan dari soket ACG ataupun kabel ACG starter ya teman-teman, melainkan si mesinnya ini macet ya, jadi seret si mesinnya. Nah waktu itu saya cek lagi si olinya ya, olinya ini kering lagi ya. Nah terus saya coba isi oli ya. Nah si motor sempat nyala sebentar ya teman-teman, cuman suaranya kasar banget. Nah dari situ udah nggak bisa nyala lagi ya. Nah terus kemarin saya stut ke tempat saya kesini, jadi untuk motor ini mau turun mesin ya teman-teman, karena udah keseringan habis oli. Jadi dari kode 12 ya teman-teman, bukan berarti di soket ACG ataupun di kabel ACG ya. Biasanya kan kalau kode 12 itu gagal starter ya teman-teman, jadi motor nggak kuat hidup. Nah tapi karena motor ini olinya kering ya, jadi si krek as ataupun si mesin itu seret muternya, jadi si starter nggak kuat muter ya, jadi gagal starter, muncullah kode 12 padahal olinya itu habis. Nah baik teman-teman ya, di sini untuk kode 12 nya udah hilang, udah nggak ada ya pas saya cek barusan, tapi motor tetap nggak kuat hidup ya. Sekarang kita coba lihat dulu ya. Kelihatan nih. Nah ini ya, ini kode 12 nya udah nggak ada tuh.
udah nggak ada kode 12 ya, cuman motor gak kuat hidup ya. Sekarang kita coba nyalain, kita hidupin. Nah, jadi seperti itu ya teman-teman. Jadi motor ini nggak kuat hidup ya, karena gejala awal dari oli kering ya teman-teman, ataupun oli kering. Nah, oke teman-teman ya. Jadi untuk masalah motor ini seperti itu ya. Berawalnya dari olinya habis ya, muncul kode 12 ya. Jadi buat teman-teman kalau misalkan muncul kode 12 ya, emang kebiasaan Aerox ya, NMAX New, Lexi, kode 12 itu kan biasa di bagian kabel starter ataupun gagal starter ya. Tapi untuk motor ini karena udah pernah saya benerin ya teman-teman, si kabel starternya muncul kode 12 itu, jadi si mesin udah seret ya teman-teman, jadi nggak kuat muter. Jadi si starter itu nggak kuat muterin mesinnya. Oke teman-teman ya, sekarang kita bongkar ya. Saya lepas dulu semuanya bagian mesinnya dari rangka ya. Mungkin untuk pelepasan dari rangkanya nggak saya videoin ya, karena durasinya mungkin terlalu lama. Jadi buat teman-teman ya, sebelum kita lanjut, sebelum saya lanjut pembongkaran, buat teman-teman jangan lupa di like, di share ke teman-teman kalian ya. Bila ada pertanyaan silahkan komen di bawah ini, dan jangan lupa di subscribe ya. Nah baik teman-teman ya, kita lanjut. Ini untuk bagian mesinnya udah saya pisahin dari rangka ya, udah saya lepas. Nah yang pertama ya teman-teman, udah ketahuan satu permasalahan ya. Nah di sini bisa teman-teman lihat, ini seal krek asnya yang bagian magnet ataupun sebelah kanan ya teman-teman, ini udah bocor ya. Cuman di sini nggak kelihatan netes ya teman-teman, karena di sininya banyak banget kotoran ya. Jadi si oli keserap sama kotoran ya, jadi nggak kelihatan netes. Nah di sini bisa teman-teman lihat untuk bagian spoolnya aja seperti ini. Tadi ini udah saya bersihin ya, untuk kotoran yang nempelnya. Jadi si oli itu nggak kelihatan netes ya teman-teman, nggak kelihatan netes ke sini karena di bagian sininya banyak banget kotoran. Ini udah saya bersihin sebagian ya. Nah sekarang kita lanjut bongkar ya teman-teman. Kita saksikan bareng-bareng, kita lihat dalamnya seperti apa ya. Oke teman-teman ya, disimak terus. Mungkin untuk videonya saya cepetin sedikit ya teman-teman untuk proses pembongkarannya biar nggak terlalu panjang untuk durasinya ya.
Nah, ini untuk bagian headnya ya teman-teman, udah terlepas ya. Nah, jadi penyebab motor ini udah nggak kuat hidup ya teman-teman, permasalahannya adanya di piston ya. Di sini bisa teman-teman lihat ya untuk bagian pistonnya. Nah, untuk bagian pistonnya seperti ini ya. Jadi kenapa motor nggak kuat hidup ya teman-teman, jadi si ring piston ini udah mati ya, jadi kompresi otomatis udah ngelos, udah nggak ada kompresi ya, jadi motor nggak kuat hidup dikarenakan karena ring seher ini ya, ring seher ini udah paten tuh, udah mati. Harusnya kan nggak seperti ini, harusnya bisa gerak ya, jadi harusnya si ring seher ini kan bisa neken. Nah, tapi kan ini udah mati ya, jadi kompresi otomatis bocor ya teman, jadi motor nggak kuat hidup. Nah, untuk bloknya ya, untuk bloknya bisa teman-teman lihat seperti ini udah parah ya teman. Ya namanya juga habis kering oli mah seperti ini wajar ya. Ntar saya fokusin ya. Nah, seperti ini ya. Ini udah dalam banget ya. Nah, bagian sini nih, ini udah parah, udah dalam banget. Nah, terus untuk bagian piston ataupun bagian seher ya teman-teman. Nah, si pen piston ini udah macet ya teman-teman, jadi udah nggak bisa didorong. Ini sedikit lagi motor gancet ya teman-teman, jadi nggak bakal kuat di apa-apain, nggak bakal kuat diputar si bagian kerkasnya ya. Nah, untuk sementara ya teman-teman, yang baru saya ketahui ataupun yang baru saya tahu bagian penyakitnya, sementara di bagian seher sama blok sehernya ya. Untuk di bagian head ini nggak ada masalah ya. Untuk bagian klep belum saya lepas. Nah, tapi untuk bagian rocker arm sama noken as ini aman ya teman-teman, nggak ada masalah. Cuman bagian ini sedikit, ini bagian plat pen pelatuk yang ini ya. Ntar saya taruh dulu kamera. Nah, cuman bagian pelatuk yang ini ada goresan sedikit ya. Nah, ini nih, karena bekas habis olinya kering. Nah,
Jadi motor ini kelihatan basah ya teman-teman, karena kan kemarin sempat saya isiin oli dulu, ini olinya baru, belum pernah dihidupin ya. Cuman pernah hidup sebentar doang ya, paling cuma 1 detik doang itu waktu itu pas nyalanya. Terus itu juga berisik ya. Nah baik teman-teman ya, jadi untuk masalah motor ini untuk sementara di bagian sehar ya, ini untuk bagian head untuk sementara ini nanti saya cek lagi ya untuk bagian klepnya. Takutnya di bagian bos klep ya ada yang udah aus, nanti saya sekir ulang untuk bagian klepnya biar motor ini lebih jos, lebih enak ya. Nah baik teman-teman ya, jadi mungkin teman-teman masih bertanya ya tentang motor ini. Motor ini kan sering kering oli ya. Jadi penyebab kering oli ini ya teman-teman, kalau teman-teman ngalamin hal seperti ini ya, jadi motor teman-teman sering kering oli, teman-teman cek semua bagian seal-sealnya ya teman-teman, ada kebocoran atau enggak ya. Motor teman-teman itu keluar asap enggak atau ngebul enggak ya. Jadi untuk kering oli ya teman-teman, kalau misalkan motor teman-teman aman, seal-sealnya enggak ada yang bocor, terus motor teman-teman nggak ngebul ya, nah itu dari nguap aja ya, dari nguap itu oli bisa kering ya teman-teman. Jadi dari mesin panas nguap, nah itu oli bisa berkurang ya. Nah kalau untuk motor ini ya teman-teman, yang pertama saya benerin ini kan kondisi motor kering oli ya, terus pas saya nyalain motor nyala ya. Nah nyala beberapa detik itu suara mesin timbul suara makin kasar, lama kelamaan motornya semakin kasar ya. Nah terus saya curiga pada olinya. Pas saya buka oli ternyata bener ya teman-teman, olinya kering. Nah terus saya isi olinya ini ya, saya isi oli, nah itu bisa disebut masih ketulungan. Nah jelang berapa minggu atau berapa bulan motor ini kering lagi olinya. Nah untuk yang pertama ya teman-teman, motor ini kering lagi oli dari seal kerkas ini bocor ya, dari seal kerkas ini bocor. Terus yang kedua dari seher ini ya, karena yang pertama itu motornya udah kering olinya ya, udah kering olinya, terus saya isiin oli itu masih ketulungan ya. Nah karena di sini udah pasti ada goresan ataupun ada baret ya teman-teman, jadi motor ini nggak kelihatan ngasep, cuman di sini pasti ada kebocoran ataupun ada oli yang kebakar ya. Oke teman-teman ya. Nah jadi untuk masalah motor ini ya teman-teman seperti itu ya. Jadi karena yang pertama olinya kering ya, mungkin yang ketahuan sama sayanya itu 2 kali sama ini ya teman-teman kering olinya. Mungkin sebelumnya sama yang punya udah pernah juga ya. Jadi karena motor sering olinya kering ya, jadi di sini pasti ada goresan ya. Nah karena ini udah parah ya teman-teman, udah parah, jadilah seperti ini ya, ring sehar gancet, jadi kompresi los, jadi otomatis motor nggak bisa hidup ya. Nah sekarang mau saya cek ulang, cek dulu ya semuanya. Untuk bagian
krek as ataupun stang seher ini mau saya cek. Kalau misalkan stang seher ini perlu diganti ataupun ada kerusakan, mau saya belah ya. Tapi kalau misalkan nggak ada, nah ini cuma segini aja ya. Ini takutnya nggak ada suara, tapi ada di satu sisi si pen big end-nya takutnya ada yang aus ya. Jadi nanti motor nggak bisa halus untuk bagian suaranya karena ada satu sisi yang aus ya. Jadi jangan terkecoh sama stang seher. Kalau misalkan teman-teman posisi seperti ini nggak bunyi ya, tapi di pen big end itu ada satu sisi, misalkan di sebelah sini ada yang aus, jadi teman-teman harus nyarinya, harus diputar ya, harus diputar si kulkas ini. Nah putar misalkan segini, teman-teman getok lagi, ada bunyi enggak itu ya. Kalau misalkan di semua sisi nggak ada bunyi, berarti stang seher aman ya, nggak ada masalah. Nah kalau misalkan di satu sisi ada suara bunyi pas teman-teman getok gini, nah itu harus diganti ya stang. Oke teman-teman ya, mungkin besok kita lanjut ya, karena ini harus konfirmasi dulu sama yang punya ya. Jadi besok mungkin belanjanya besok ya. Nah untuk sekarang mungkin saya konfirmasi sama yang punya. Kalau sama yang punya oke, tinggal saya belanja ya. Nah mungkin untuk video ini cukup sampai part 1 ya teman-teman. Besok kita lanjut untuk part 2 nya ya, hasilnya seperti apa. Nah jadi buat teman-teman ya, pesan dari saya selalu bilang harus dan harus selalu diperhatikan masalah oli ya teman-teman, karena oli itu ya nyawa dari mesin ini sendiri ya teman-teman. Jadi kalau mesin ini tanpa oli ya, meskipun mesin ini dari besi ya teman-teman, ini bisa hancur kalau misalkan nggak pakai oli ya, karena nggak ada pelumas sama sekali. Oke teman-teman ya, segitu aja untuk videonya. Buat teman-teman jangan lupa di like, di share ke teman-teman kalian, dan bila ada pertanyaan silahkan komen di bawah ini ya, dan jangan lupa di subscribe. Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya mau lanjut bersih-bersih dulu ya, bersih-bersih dulu bagian headnya, nanti sama buka ini nih, buka piston karena pistonnya ini macet ya.